Di sini saya akan menjelaskan tentang teori neoklasik 2. Tokoh yang saya ambil yaitu John Violet Robinson. John Violet Robinson merupakan seorang ahli ekonomi pasca Keynesian yang terkenal karena pengetahuan tentang ekonomi moneter yang luas dan kontribusinya ke teori ekonomi. Ia adalah putri dari Mayor Jenderal Sir Frederick Barton Maurice, First Baronet, dan menikah dengan sesama ekonom Austin Robinson. Robinson membaca ekonomi di Girton College, Cambridge. Segera setelah lulus pada tahun 1925, ia menikah dengan ekonom Austin Robinson. Pada tahun 1937, ia menjadi dosen ekonomi di Universitas Cambridge. Pada awalnya, John Robinson adalah pendukung ekonomi klasik. Kemudian dia mengubah pikirannya setelah bertemu dengan John Maynard Keynes. Sebagai anggota dari Cambridge School, Robinson kemudian memberi dukungan dan penunjukan teori umum Keynes. Dalam tulisan pertamanya pada tahun 1936 sampai tahun 1937, ia menulis tentang keterlibatan tenaga kerja yang mencoba menjelaskan dinamika ketenaga kerjaan di tengah-tengah depresi besar pada tahun tersebut. Tahun 1933, dia menulis bukunya yang berjudul Economics of Imperfect Competition yang memperkenalkan istilah monopsoni yang menjelaskan tentang seorang pembeli dan seorang penjual monopoli. Dan pada tahun 1949, John Robinson diundang oleh Ragnar Frisch untuk menjadi wakil ketua dari Econometric Society. Pada tahun 1956, John Robinson menerbitkan karangan besar berjudul The Accumulation of Capital yang memperluas ekonomi Keynesian dalam jangka waktu yang sangat panjang. 6 tahun kemudian, ia menerbitkan buku lain tentang teori pertumbuhan yang menjelaskan tentang konsep-konsep dari usia keemasan atau alur-alur pertumbuhan. Setelah itu, ia mengembangkan teori pertumbuhan Cambridge dengan Nicholas Kaldor sampai tahun 1960. Ia juga menjadi salah satu peserta dalam kontroversi Cambridge bersama Piero Sraffa. Ujung hidupnya, dia belajar dan berkonsentrasi pada permasalahan metodologis dalam ekonomi dan mencoba menyempurnakan dari teori umum Keynes. Pada tahun 1962 sampai 1980, Robinson menulis banyak buku yang mencoba membawa beberapa teori ekonomi kepada masyarakat umum. Robinson mengusulkan untuk mengembangkan satu alternatif pengembangan rohani dari ekonomi klasik. Pada tahun 1974, Robinson terpilih sebagai Presiden Asosiasi Ekonomi Amerika. Kemudian pada tahun 1983, ia menderita stroke dan meninggal dalam usia 79 tahun 6 bulan di rumah sakit Cambridge. Berikut ini merupakan beberapa karya ilmiah dari John Violet Robinson. Struktur pasar persaingan tidak sempurna didasarkan pada pemikiran Piero Sraffa dan John Robinson serta Chamberlain pada tahun 1930-an. Sraffa menulis buku The Law of Return Under Competitive Conditions, sedangkan John Robinson menulis The Theory of Monopolistic Competition pada tahun 1933. Asumsi-asumsi yang mendasari pasar persaingan tidak sempurna yaitu penetapan pajak secara sepihak. Sumbangan lainnya dari Robinson adalah mengenai eksploitasi tenaga kerja. Robinson dipengaruhi oleh aliran sosial dan berpendapat setiap pekerja harus dibayar sesuai dengan produktivitas marginalnya. Keseimbangan dalam pasar persaingan tidak sempurna dapat terjadi pada beberapa titik, yaitu pada saat ATC menurun, minimum atau menarik. Namun, keadaan yang lazim terjadi adalah pada saat ATC menurun. Dan hal ini disebabkan antara lain oleh diferensiasi produk, under capacity, iklan, dan kelembagaan. Dalam menjelaskan pembuatan keputusan perusahaan, Robinson menggunakan konsep pendapatan marginal atau marginal revenue, yakni tambahan pengembalian perusahaan yang diperoleh ketika perusahaan memproduksi dan menjual satu barang lagi. Di perusahaan kompetitif, pendapatan marginal akan selalu merupakan harga yang sama, karena perusahaan dapat selalu menjual barangnya lebih banyak tanpa harus mengobrol atau menurunkan harga. Tapi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna akan mengalami kurva pendapatan marginal yang lerengnya menurun. Menjual lebih banyak, mereka harus mengobrol barang. Jika ini terjadi, beberapa konsumen akan membayar barang di bawah harga.
perusahaan akan kehilangan pengembalian ini. Dengan mempertimbangkan baik itu harga yang rendah dan penjualan yang tinggi, perusahaan mungkin akan memotong harga untuk menjual lebih banyak namun tidak akan mendapat pengembalian, yaitu pendapatan marginal dari penjualan akan nol atau negatif. Artinya, perusahaan akan mendapat pengembalian lebih jika perusahaan menaikkan harga dan mengurangi produksi atau penjualan. Dengan menunjukkan bagaimana naiknya harga dan kurangnya output produksi dapat meningkatkan pendapatan perusahaan, Robinson mampu menjelaskan mengapa persaingan tidak sempurna ditandai dengan produksi yang tidak cukup dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Karena persaingan tidak sempurna dapat menjelaskan tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Inggris, sedangkan teori persaingan sempurna tidak dapat menjelaskannya pada tahun 1920-an dan pada masa depresi tahun 1930-an. The Economic of Imperfect Competition, ia juga menunjukkan bahwa dalam persaingan tidak sempurna, para pekerja menerima gaji yang kurang dari nilai produksi mereka. Konsekuensinya, produktivitas marginal tidak dapat bertahan ketika persaingan tidak sempurna eksis. Dengan persaingan tidak sempurna, pekerja tereksploitasi oleh pengusaha yang kuat. Untuk mengembalikan kepada keadaan semula, Robinson memperkenalkan gagasan monopsoni, suatu keadaan di mana hanya ada satu majikan pada satu daerah geografis tertentu atau satu majikan bagi pekerja dengan keterampilan tertentu. Dengan hanya satu majikan yang potensial dan dengan banyaknya pencari kerja, maka orang-orang berada pada keadaan kerugian kompetitif. Mereka terpaksa menerima gaji yang ditawarkan oleh satu majikan saja. Robinson mengakui bahwa dunia ini tidak terdiri dari pasar tenaga kerja monopsonistik. Namun gagasan monopsonistik dapat membantu dalam memberi perhatian pada penentuan upah sebagai suatu proses tawar-menawar dan pada eksploitasi pekerja karena kurangnya tawar-menawar terhadap beberapa perusahaan besar. Suatu dunia ekonomi yang bercirikan pasar persaingan tidak sempurna juga memunculkan teori baru tentang determinasi harga. Salah satunya diisyaratkan oleh Robinson dan kemudian dikembangkan oleh ahli ekonomi pasca Keynes. Dalam pasar persaingan, semua perusahaan adalah penentu harga. Perusahaan harus menentukan harganya sesuai dengan kemampuan pasar dan apa yang dilakukan perusahaan lain dalam industri tersebut. Namun, dengan persaingan tidak sempurna, harga yang dibuat oleh produsen yang melakukan markup pada biaya utama mereka atau upah. Semakin kecil persaingan industri, semakin tinggi kenaikan harga, dan semakin tinggi kebutuhan perusahaan akan sumber daya internal untuk ekspansi, akan semakin besar markup. Dalam pasar persaingan tidak sempurna juga, Robinson memperkenalkan analisisnya tentang diskriminasi harga. Para ahli ekonomi telah mengetahui bahwa perusahaan monopoli besar menetapkan harga yang berbeda untuk orang berbeda. Tetapi Robinson orang pertama yang menjelaskan prinsip cara kerja dan konsekuensi. Robinson menunjukkan bahwa diskriminasi harga hanya ada dalam monopoli atau persaingan tidak sempurna. Melalui diskriminasi harga, perusahaan-perusahaan monopoli dapat menaikkan pendapatan dan laba mereka. Dalam pemberlakuan diskriminasi harga, perusahaan-perusahaan perlu membagi pasar untuk produknya menjadi dua bagian, yaitu konsumen yang ingin dan dapat membayar dengan harga tinggi, dan konsumen yang sensitif terhadap harga. Kemudian perusahaan perlu mencari cara untuk menetapkan harga yang lebih tinggi pada kelompok pertama. Salah satu cara adalah dengan menetapkan harga berbeda, waktu yang berbeda dalam satu hari. Karena itu, perusahaan telepon misalnya akan memberikan harga yang lebih rendah pada malam hari dan akhir minggu. Pelanggan bisnis yang umumnya tidak sensitif terhadap harga akan membayar pada harga yang tinggi, dan individu akan membayar pada tingkat pengurangan biaya pulsa telepon trade. Kupon diskon juga membantu dalam pembagian pasar dan memungkinkan adanya diskriminasi harga. Mereka yang peduli pada harga akan mengambil kupon dan membeli barang dengan harga yang lebih rendah, jadi mereka tidak akan membayar penuh. Demikian juga praktik penetapan harga dengan tawar-menawar, seperti pada dealer mobil, akan mengakibatkan diskriminasi harga. Di sini para penawar karena tidak ingin membeli dengan harga tinggi dapat membeli mobil dengan harga yang lebih murah daripada mereka yang tidak mau menawar.